Keutamaan 10 hari pertama dalam bulan suci Ramadan yang penuh rahmat. Bulan Ramadan kini sudah memasuki hari kelima yang merupakan fase 10 hari pertama di bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis mengenai 10 hari pertama bulan suci Ramadan yang penuh rahmat. Keutamaan 10 hari pertama puasa Ramadan perlu diketahui oleh seluruh umat Islam. Sebab, di 10 hari pertama puasa tubuh sedang mencoba beradaptasi dengan kondisi baru yang mana harus menahan rasa lapar dan haus dari azan subuh hingga terbenamnya matahari. Pasalnya, di 10 hari pertama puasa Ramadan seluruh keberkahan dan pahala akan diberikan dan dicatat dalam jumlah yang berlipat ganda, tetapi tetap harus diimbangi dengan melakukan amalan-amalan seperti tadarus Quran, bersedekah, sholat sunnah, sholawat, dan amalan lainnya. Jika Anda melakukan amalan tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas berkali-kali lipat hal tersebut. Dikutip dari laman Islam NU, banyak keutamaan yang bisa Anda dapatkan di 10 hari pertama puasa seperti doa banyak dikabulkan, bulan yang penuh rahmat, dan lain sebagainya. Di 10 hari pertama puasa juga merupakan awal bulan yang rahmat sesuai dengan sabda Rasulullah. 10 hari pertengahan adalah maghfirah, dan 10 hari terakhir adalah pembebasan dari api neraka, idkun minan nar. Dalam hadis disebutkan pada 10 hari pertama disebut dengan penuh dengan rahmat. Fase pertengahan atau 10 hari kedua yakni penuh ampunan dan 10 hari ketiga atau fase terakhir yakni pembebasan dari api neraka. Berikut hadis mengenai keutamaan 10 hari pertama, kedua dan ketiga di bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah, Ramadan itu adalah bulan yang awalnya penuh dengan rahmat. Di pertengahannya penuh dengan ampunan. Dan di ujungnya pembebasan dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Asakir. Lalu telah diriwayatkan dari Salman bahwa Ramadan adalah bulan yang awalnya penuh rahmat, di pertengahannya penuh ampunan dan fase terakhirnya pembebasan dari api neraka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'bul Iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Ukaili dalam kitab khusus tentang hadis dhaif yang berjudul Ad-Du'afa. Juga diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tariku Baghdad. Serta diriwayatkan juga oleh Ibnu Adi, Ad-Dailami, dan Ibnu Asakir. Kedua hadis tersebut memang populer dan kerap disampaikan para penceramah. Ustadz Teuku Hairul Fasli dalam bukunya Hadis-Hadis Dhaif seputar Ramadan menjelaskan, status hadis tersebut menurut Imam As-Suyuti adalah dhaif, lemah. Sanadnya, Salam bin Sawar dari Maslamah bin Salt dari As-Zuhri dari Abu Hurairah dari Nabi. Pendapat Ibnu Hibban dalam kitab Al-Majruhin, hadis yang diriwayatkan dari dua perawi tersebut tidak bisa dijadikan pegangan hukum kecuali ada jalur riwayat lain. Namun menilik dari hadis tersebut sebelumnya tidak berimbas pada hukum dan hanya berkaitan dengan fadhail amal maka sah-sah saja menggunakannya.
Plus juga dikarenakan setidaknya ada riwayat lain selain dari jalur yang disebut di atas. Ulama sepakat bahwa mengamalkan hadis dhaif dibolehkan, selama tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram, akidah, dan hanya sebatas fadhilul amal. Dengan demikian, menyampaikan hadis dhaif, seperti mengutip hadis dhaif dalam buku atau menyampaikannya dalam pengajian dan majelis taklim, itu diperbolehkan. Hadis lemah atau dhaif tidak masalah dijadikan sebagai motivasi amaliyah di bulan suci Ramadan, namun tidak bisa dijadikan pedoman hukum, seperti yang diterangkan sebelumnya. Adapun berikut ini beberapa yang menjadi keutamaan di 10 hari pertama puasa di bulan suci Ramadan. Pertama, waktu yang paling tepat untuk berdoa. Keutamaan pertama adalah waktu yang paling tepat untuk berdoa. Ada waktu-waktu yang tepat untuk melantunkan doa-doa yang diinginkan, yaitu di waktu azan berkumandang, di waktu berpuasa, di saat waktu sahur, dan di malam Lailatul Qadar. Pada waktu tersebut dapat dipanjatkan doa-doa berbeda setiap harinya. Bisa dimulai dari 10 hari pertama puasa Ramadan dan lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa yang diinginkan. Insya Allah. Kedua, pintu rahmat terbuka lebar. Keutamaan kedua adalah pintu rahmat terbuka lebar. Pasalnya di bulan Ramadan, pintu rahmat akan terbuka lebar yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh umat muslim untuk berlomba-lomba mengumpulkan pahala dan ibadah sebanyak-banyaknya. Setiap kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, waktu yang tepat untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sebagai bulan yang tepat untuk berdoa, di bulan Ramadan juga menjadi bulan yang tepat untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu pengampunan dan pertaubatan seluruh umatnya selebar-lebarnya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, dapat memperbanyak amal dan ibadah. Keutamaan selanjutnya untuk 10 hari pertama puasa yaitu dapat memperbanyak amal dan ibadah. Sebisa mungkin, 10 hari pertama puasa Anda melakukan banyak hal positif seperti salat sunnah, salat witir, berzikir, membaca Al-Quran, dan hal-hal lainnya. Lakukan secara rutin selama 10 hari pertama agar pahalanya banyak dan berkah. Kelima, bulan penuh berkah dan keberuntungan. Selanjutnya di bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah dan keberuntungan.
yang mana di awal puasa Anda akan mendapatkan keberkahan dan keberuntungan yang meliputi perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan limpahan rezeki yang tak terduga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Di bulan puasa Ramadan, keutamaan 10 hari pertama puasa adalah lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran. Hal ini dikarenakan sebaik-baiknya kegiatan yang dilakukan selama bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Di antara amal kebajikan yang sangat dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran berarti membaca, merenungkan, menelaah, dan memahami wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun pertama kali pada malam bulan Ramadan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Demikianlah penjelasan hadis lemah atau doif yang tidak masalah dijadikan sebagai motivasi amaliyah di bulan suci Ramadan, dan beberapa keutamaan yang terkandung pada 10 hari puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin ya robbal alamin. Bermanfaat. Thanks for watching. Klik tombol like jika suka, klik tombol subscribe dan tekan loncengnya.